Teman-teman semua dimanapun Anda berada, berjumpa kembali di channel ini. Terima kasih telah menonton. Pada video kali ini kembali lagi kita akan membahas soal-soal penyelenggara pemilu. Nah, sebelum membahas soal-soal ini, bagi teman-teman silakan siapkan kopi atau snack terlebih dahulu karena pembahasan pada video kali ini akan cukup panjang. Jadi silakan persiapkan posisi yang nyaman untuk mendengarkan pembahasan soal ini. Langsung saja kita mulai ke soalnya. Jumlah anggota DPR dan anggota DPD hasil pemilu 2019 adalah sebanyak A. 707 orang, B. 716 orang, C. 711 orang, D. 686 orang, E. 682 orang. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah C. 711 orang. Soal berikutnya, ambang batas parlemen yang diterapkan dalam pemilu 2014 adalah sebesar A. 2,5%, B. 2%, C. 4%, D. 3%, E. 3,5%. Jadi ambang batas parlemen yang diterapkan dalam pemilu tahun 2014 adalah 3,5%. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah E. Selanjutnya, partai politik peraih suara terbanyak dalam pemilu tahun 2004 adalah A. Partai Golkar, B. PKB, C. P3, D. PDIP, E. Partai Demokrat. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah A. Partai Golkar. Selanjutnya, dalam pemilu tahun 2004, postur daerah pemilihan untuk memilih anggota DPR yang diterapkan adalah A. Gabungan kecamatan, B. Kabupaten kota, C. Provinsi atau bagian-bagian provinsi, D. Provinsi, E. Kabupaten atau gabungan kabupaten. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah C. Provinsi atau bagian-bagian provinsi. Pertanyaan berikutnya, sesuai ketentuan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, MPR bersidang paling sedikit sekali dalam A. 1 kali dalam 1 tahun, B. 1 kali dalam 2 tahun, C. 1 kali dalam 3 tahun, D. 1 kali dalam 4 tahun, E. 1 kali dalam 5 tahun. Jawaban yang tepat untuk soal ini 1 kali dalam 5 tahun. Soal berikutnya, untuk menjalankan tugasnya, Bawaslu Kabupaten Kota juga memiliki wewenang yang bersifat atributif. Berikut ini yang bukan merupakan bagian dari wewenang Bawaslu Kabupaten Kota sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah A. Menerima, memeriksa, memediasi, dan memutuskan penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten. B. Menerima dan menindaklanjuti laporan berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu. C. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu. D. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran pemilu di wilayah kabupaten kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu. E. Mengevaluasi pengawas pemilu di wilayah kabupaten kota. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah E. Mengevaluasi pengawas pemilu di wilayah kabupaten kota. Selanjutnya, Komisi Pemilihan Umum terdiri dari kecuali A. PPL, B. PPS, C. KPU Kabupaten Kota, D. PPK, E. KPU Provinsi. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah A. PPL. Pertanyaan berikutnya, ketika pertama kali diterapkan atau diadopsi dalam Undang-Undang Pemilu, ambang batas parlemen atau parliamentary threshold ditetapkan sebesar A. 3%, B. 3,5%, C. 4%, D. 2%, E. 2,5%. Jawaban yang tepat untuk soal ini, parliamentary threshold ditetapkan pertama kali itu sebesar 2,5%. Jawabannya E. Selanjutnya, sistem proporsional terbuka yang penetapan calon terpilih dilakukan berbasis perolehan suara terbanyak untuk pertama kali diterapkan pada pemilu
A. Pemilu 2009, B. Pemilu 1999, C. Pemilu 2019, D. Pemilu 2014, E. Pemilu 2004. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah A. Pemilu tahun 2009. Pertanyaan selanjutnya, di samping ada yang dipilih, pengisian jabatan anggota konstituante juga dilakukan melalui proses pengangkatan dalam rangka keterwakilan kelompok minoritas sebagai berikut ini kecuali A. Papua, B. Tionghoa, C. Masyarakat adat, D. Arab, E. Eropa. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah C. Masyarakat adat. Soal berikutnya, dalam pemilu tahun 1971, daerah pemilihan untuk memilih anggota DPR adalah A. Gabungan beberapa daerah tingkat 2, B. Seluruh wilayah negara, C. Bagian dari daerah tingkat 1, D. Gabungan beberapa daerah tingkat 1, E. Daerah tingkat 1. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah E. Daerah tingkat 1. Pertanyaan berikutnya, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, DKPP juga tunduk pada pelaksanaan sejumlah kewajiban. Berikut ini yang bukan merupakan bagian dari kewajiban DKPP adalah A. Menerapkan prinsip menjaga keadilan, kemandirian, imparsialitas, dan transparansi. B. Bersikap netral, pasif, dan tidak memanfaatkan kasus yang timbul untuk popularitas pribadi. C. Memanggil pelapor, saksi, dan atau pihak lain yang berkaitan untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain. D. Menegakkan kaidah atau norma etika yang berlaku bagi penyelenggara pemilu. E. Menyampaikan putusan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah C. Memanggil pelapor, saksi, dan atau pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain. Pertanyaan berikutnya, konferensi meja bundar dilaksanakan di Den Haag, Belanda pada A. 21 Agustus sampai 30 September 1949, B. 20 Agustus sampai 30 September 1949, C. 23 Agustus sampai 2 November 1949, D. 23 Agustus sampai 3 November 1949, E. 23 Agustus sampai 1 November 1949. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah C. 23 Agustus sampai 2 November 1949. Dalam melaksanakan fungsi rekrutmen politik, partai politik melakukan rekrutmen warga negara Indonesia untuk menjadi kecuali A. Anggota partai politik, B. Bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, C. Bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, D. Bakal calon presiden dan wakil presiden, E. Bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah B. Bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, karena calon anggota Dewan Perwakilan Daerah itu bukan berasal dari partai politik, melainkan berasal dari perseorangan. Pertanyaan berikutnya, dalam sejarah penyelenggaraan pemilu, salah satu syarat untuk memilih yang pernah diadopsi adalah tidak sedang terganggu jiwa ingatan. Hanya saja saat ini syarat tersebut tidak lagi diadopsi dalam Undang-Undang Pemilu. Untuk pertama kali syarat hak memilih tersebut dihilangkan dalam A. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003, B. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, C. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, D. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003, E. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008. Soal selanjutnya, dalam pemilu tahun 2004, salah satu syarat partai politik dapat mengikuti pemilu berikutnya adalah memiliki sejumlah kursi di DPR RI.
syarat persentase perolehan suara dalam pemilu sebelumnya untuk kursi DPR bagi partai politik yang akan mengikuti pemilu 2004 adalah sebesar A. 1% dari jumlah kursi DPR, B. 3% dari jumlah kursi DPR, C. 2% dari jumlah kursi DPR, D. 2,5% dari jumlah kursi DPR, E. 1,5% dari jumlah kursi DPR. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah B. 3% dari jumlah kursi DPR. Soal berikutnya, Bawaslu Kabupaten Kota bertransformasi menjadi bagian dari kelembagaan Bawaslu yang bersifat permanen adalah berdasarkan undang-undang A. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, B. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, C. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, D. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, E. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah D. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Pertanyaan berikutnya, salah satu tugas KPU sesuai pasal 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa pemilu. Tafsir otentik atau prasa menindaklanjuti dalam rumusan tugas KPU tersebut adalah A. Mengambil langkah selanjutnya menghentikan temuan atau laporan sesuai keyakinan KPU. B. A dan B benar. C. Mengambil langkah selanjutnya melakukan pemeriksaan kembali atas putusan Bawaslu. D. Mengambil langkah selanjutnya baik menghentikan temuan dan laporan yang tidak terbukti maupun meneruskan temuan dan laporan yang terbukti. E. Mengambil langkah selanjutnya meneruskan sesuai putusan Bawaslu. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah D. Mengambil langkah selanjutnya baik menghentikan temuan dan laporan yang tidak terbukti maupun meneruskan temuan dan laporan yang terbukti. Pertanyaan berikutnya, pengisian jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah melalui pemilihan langsung untuk pertama kali dilaksanakan berdasarkan A. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, B. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999, C. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004-A, D. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003, E. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah E. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Soal berikutnya, dalam pengaturan dan praktik penyelenggaraan pemilu 2014, seorang warga yang memenuhi syarat sebagai pemilih dapat didaftarkan atau dimasukkan ke dalam daftar pemilih khusus apabila terjadi kondisi berikut ini, kecuali A. Warga negara tidak memiliki identitas kependudukan, B. Warga negara tidak terdaftar dalam daftar pemilih tambahan, C. Warga negara tidak terdaftar dalam DPT, D. Warga negara tidak terdaftar dalam DPS, E. Warga negara yang terdaftar dalam DPT namun pindah tempat memilih. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah E. Warga negara yang terdaftar dalam DPT namun pindah tempat memilih. Pertanyaan berikutnya, pemilu-pemilu di era Orde Baru memiliki tingkat partisipasi pemilih yang tinggi, yaitu di atas 90% selama 6 kali pemilu dari pemilu tahun 1971 hingga 1997. Partisipasi pemilih tertinggi adalah pada pemilu A. Pemilu tahun 1992, B. Pemilu tahun 1977, C. Pemilu tahun 1997, D. Pemilu tahun 1971, E. Pemilu tahun 1987. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah D. Pemilu tahun 1971. Pertanyaan berikutnya, daerah pemilihan untuk pemilihan anggota konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam pemilu tahun 1955 adalah sebanyak A. 25 daerah pemilihan, B. 16 daerah pemilihan, C. 35 daerah pemilihan, D. 27 daerah pemilihan, E. 24 daerah pemilihan. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah B. 16 daerah pemilihan.
Soal selanjutnya, syarat usia memilih dalam pemilu tahun 1955 berbeda dengan syarat usia yang telah diterapkan dalam pemilu saat ini. Syarat usia minimal bagi warga negara untuk dapat memilih dalam pemilu tahun 1955 adalah A. 16 tahun, B. 17 tahun, C. 21 tahun, D. 18 tahun, E. 19 tahun. Jawaban yang tepat untuk soal ini D. 18 tahun. Pertanyaan berikutnya, berikut ini merupakan wewenang yang dimiliki oleh DKPP sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 kecuali A. Memutuskan pelanggaran kode etik, B. Memanggil penyelenggara pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan, C. Melakukan penyelidikan dan verifikasi serta memeriksa atas aduan dan atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, D. Memanggil pelapor, saksi, atau pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain. E. Memberi saksi kepada penyelenggara pemilu yang terbukti melanggar kode etik. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah C. Melakukan penyelidikan dan verifikasi serta pemeriksaan atas aduan dan atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Soal berikutnya, DPR berhak melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hak dimaksud merupakan hak A. Hak mengajukan pertanyaan, B. Hak interpelasi, C. Hak menyatakan pendapat, D. Hak angket, E. Hak menyampaikan usul pendapat. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah D. Hak angket. Pertanyaan berikutnya, alokasi kursi untuk daerah pemilihan anggota DPR Provinsi sebagaimana ditentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang digunakan untuk pemilu 2014 ditentukan dengan ketentuan A. Paling sedikit 3 dan paling banyak 10 kursi, B. Paling sedikit 5 dan paling banyak 10 kursi, C. Paling sedikit 5 dan paling banyak 12 kursi, D. Paling sedikit 3 dan paling banyak 9 kursi, E. Paling sedikit 3, paling banyak 12 kursi. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah E. Paling sedikit 3 dan paling banyak 12 kursi. Pertanyaan berikutnya, untuk dapat didaftarkan sebagai badan hukum, partai politik harus memenuhi syarat mempunyai kepengurusan minimal di setiap provinsi dan kabupaten kota. Jumlah minimal dimaksud adalah A. Memiliki 50% kepengurusan tingkat provinsi, 75% kepengurusan dari jumlah kabupaten kota pada provinsi yang bersangkutan, dan 50% dari jumlah kecamatan pada kabupaten kota yang bersangkutan. B. Memiliki 75 kepengurusan tingkat provinsi, 50 kepengurusan dari jumlah kabupaten kota pada provinsi yang bersangkutan, dan 50% dari jumlah kecamatan pada kabupaten kota yang bersangkutan. C. Memiliki 75 kepengurusan tingkat provinsi, 75 kepengurusan dari jumlah kabupaten kota pada provinsi yang bersangkutan, dan 50% dari jumlah kecamatan pada kabupaten kota yang bersangkutan. D. Memiliki 100% kepengurusan tingkat provinsi, 100% kepengurusan dari jumlah kabupaten kota pada provinsi yang bersangkutan, dan 75% dari jumlah kecamatan kabupaten kota yang bersangkutan. E. Memiliki 100% kepengurusan tingkat provinsi, 75% kepengurusan dari jumlah kabupaten kota pada provinsi yang bersangkutan, dan 50% dari jumlah kecamatan pada kabupaten kota yang bersangkutan. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah E. Memiliki 100% kepengurusan tingkat provinsi, 75% kepengurusan dari jumlah kabupaten kota pada provinsi yang bersangkutan, dan 50% dari jumlah kecamatan pada kabupaten kota yang bersangkutan. Pertanyaan berikutnya, pasal 22E ayat 1 Undang-Undang tahun 1945 mengatur secara eksplisit asas-asas pemilihan umum.
Berikut ini asas penyelenggaraan pemilu yang tidak dinyatakan secara eksplisit dalam ketentuan pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah A. Jujur, B. Adil, C. Langsung, D. Berkala, E. Bebas. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah D. Berkala. Sebagai penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, KPU pernah diberi wewenang untuk menetapkan daerah pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD setelah reformasi. Dalam undang-undang manakah kewenangan itu pernah diatur? A. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, B. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, C. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, D. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini itu adalah A. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Pertanyaan berikutnya, dalam pemilu tahun 2014, jumlah kursi anggota DPR yang diperebutkan dalam pemilu adalah sebanyak A. 560 kursi, B. 550 kursi, C. 570 kursi, D. 555 kursi, E. 565 kursi. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah A. 560 kursi. Pertanyaan berikutnya, dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tingkat provinsi, Bawaslu Provinsi bertanggung jawab kepada A. Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, B. Bawaslu, C. Gubernur, D. Pemerintah Daerah Provinsi, E. Menteri Dalam Negeri. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah B. Bawaslu. Pertanyaan berikutnya, sesuai pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik, penyelesaian perselisihan internal partai politik oleh Mahkamah Partai Politik harus selesai dalam waktu paling lambat A. 45 hari, B. 90 hari, C. 30 hari, D. 60 hari, E. 75 hari. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah D. 60 hari. Pertanyaan berikutnya, partai peraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilu tahun 1999 adalah A. PDI dan Golkar, B. Golkar dan PDI, C. PDI dan PKB, D. Golkar dan P3, E. PDIP dan P3. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah A. PDIP dan Golkar. Soal berikutnya, dalam penyelenggaraan pemilu presiden tahun 2009, pemungutan suara di TPS dalam pemilu presiden dan wakil presiden dapat diulang karena terdapat alasan sebagai berikut, kecuali A. Pembukaan kotak suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan, B. Pembukaan kertas berkas pemungutan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang diatur, C. Perhitungan suara dilakukan secara tertutup, D. Petugas KPS meminta pemilih memberikan tanda khusus pada surat suara, E. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan pemilih. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah C. Perhitungan suara dilakukan secara tertutup. Soal berikutnya, dalam pemilu tahun 1955, penentuan calon terpilih ditentukan bahwa calon terpilih adalah calon yang memperoleh suara sekurang-kurangnya setara dengan bilangan pembagi pemilih. Jika tidak ada calon yang memperoleh suara setara dengan bilangan pembagi pemilih, maka ditentukan berdasarkan nomor urut. Metode konversi suara yang demikian dikenal dengan A. Metode fixed vote, B. Metode sisa suara, C. Metode divisor Webster, D. Metode kuota, E. Metode penentuan nilai kursi. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah D. Metode kuota. Pengaturan terkait pemilihan umum diadopsi ke dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Hasil perubahan pada masa A. Perubahan ketiga Undang-Undang tahun 1945 tahun 2001. B. Perubahan kedua Undang-Undang Dasar tahun 1945 tahun 2000. C. Perubahan pertama Undang-Undang Dasar tahun 1945 tahun 1999. D. Perubahan kelima Undang-Undang Dasar tahun 1945.
Perubahan keempat Undang-Undang Dasar tahun 1945 tahun 2002. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah A. Perubahan ketiga Undang-Undang Dasar tahun 1945 tahun 2001. Pertanyaan berikutnya, landasan konstitusional penyelenggaraan pemilu tahun 1955 sebagai pemilu pertama adalah A. Pasal 36 Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950, B. Pasal 33 Undang-Undang Dasar Sementara 1950, C. Pasal 37 Undang-Undang Dasar tahun 1950, D. Pasal 34 Undang-Undang Dasar tahun 1950, C. Pasal 35 Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah E. Pasal 35 Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Dalam pemilu tahun 1999 diterapkan konsep ambang batas pemilu. Besar ambang batas pemilu untuk kursi DPR yang ditentukan dalam Undang-Undang Pemilu yang menjadi dasar penyelenggaraan pemilu tahun 1999 adalah sebesar A. 1,5% dari jumlah kursi DPR, B. 3% dari jumlah kursi DPR, C. 1% dari jumlah kursi DPR, D. 2,5% dari jumlah kursi DPR, E. 2% dari jumlah kursi DPR. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah E. 2% dari jumlah kursi DPR. Bantuan keuangan yang bersumber dari APBN dan APBD diberikan secara proporsional kepada partai politik, yaitu partai politik sebagai berikut. A. Partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara sah nasional dalam pemilu. B. Partai politik yang memperoleh kursi DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. C. Partai politik yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM. D. Partai politik yang memperoleh suara dalam pemilu. E. Partai politik ditetapkan sebagai peserta pemilu. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah B. Partai politik yang memperoleh kursi di DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Pertanyaan berikutnya, Presiden dan atau Wakil Presiden Republik Indonesia hanya dapat diberhentikan karena alasan hukum. Berikut merupakan alasan hukum yang dapat dijadikan alasan untuk diajukan pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya, kecuali A. Melakukan pelanggaran hukum, B. Tidak melaksanakan rekomendasi yang disampaikan oleh DPR, C. Mengkhianati negara, D. Melakukan perbuatan tercela, E. Melakukan korupsi. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah B. Tidak melaksanakan rekomendasi yang disampaikan DPR. Pertanyaan berikutnya, provinsi dengan jumlah alokasi kursi pemilu anggota DPR terbanyak dalam pemilu tahun 2004 adalah A. Banten, B. DKI Jakarta, C. Jawa Barat, D. Jawa Tengah, E. Jawa Timur. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah C. Jawa Barat. Pertanyaan berikutnya, penyelenggaraan pemilu tahun 1955 dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Pemilu yang dibentuk dan disahkan pada tahun 1953, yaitu A. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1953, B. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1953, C. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953, D. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1953, D. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1953. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah C. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953. Soal berikutnya, badan atau lembaga yang menyelenggarakan pemilu tahun 1955 adalah A. Panitia Pemilihan Indonesia, B. Lembaga Pemilihan Umum, C. Semua jawaban salah, D. Lembaga Penyelenggara Pemilu, E. Badan Penyelenggara Pemilihan. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah A. Panitia Pemilihan Indonesia. Pertanyaan berikutnya, untuk dapat menjalankan tugasnya dengan baik, Bawaslu juga dibekali dengan sejumlah wewenang yang bersifat atributif. Kewenangan tersebut adalah sebagai berikut, kecuali A. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
B. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengajudikasi dan memutuskan penyelenggaraan sengketa proses pemilu. C. Menerima, menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu. D. Memeriksa, mengkaji, memutuskan pelanggaran administrasi pemilu. E. Memeriksa, mengkaji pelanggaran politik uang. Jadi yang bukan merupakan wewenang dari Bawaslu adalah A. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena untuk jawaban A ini merupakan tugas dari Bawaslu. Soal berikutnya, sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, terdapat pengaturan bahwa sebagian rapat pleno Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten Kota yang mesti dilaksanakan secara tertutup. Rapat pleno dimaksud adalah untuk agenda A. Hasil pengawasan pelaksanaan penetapan pasangan calon dalam pemilu presiden dan wakil presiden dan pasangan calon kepala daerah. B. Hasil pengawasan pelaksanaan rekapitulasi perhitungan suara dan penetapan hasil pemilu. C. Hasil pengawasan pelaksanaan penetapan partai politik peserta pemilu. D. Hasil pengawasan pelaksanaan penetapan jumlah pemilih. E. Pemilihan ketua Bawaslu Provinsi atau ketua Bawaslu Kabupaten Kota. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah E. Pemilihan ketua Bawaslu Provinsi atau ketua Bawaslu Kabupaten Kota. Soal berikutnya, dalam proses penggabungan partai politik di masa Orde Baru, sejumlah partai politik berfungsi menjadi apa yang disebut dengan kelompok persatuan pembangunan. Berikut ini adalah partai-partai yang masuk dalam fungsi kelompok persatuan pembangunan kecuali A. NU, B. Murba, C. Perti, D. PSII, D. Parmusi. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah B. Murba. Pertanyaan berikutnya, pemilu tahun 1971 dilaksanakan berdasarkan undang-undang A. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1953, B. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969, C. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1970, D. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969, E. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah D. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969. Soal berikutnya, untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintah umum di provinsi dan kabupaten kota dibentuk Forkopimda. Anggota Forkopimda terdiri dari unsur sebagai berikut kecuali A. Pimpinan DPR, B. Pimpinan kepolisian, C. Pimpinan lembaga penyelenggara pemilu di daerah, D. Pimpinan kejaksaan, E. Pimpinan satuan teritorial TNI di daerah. Jadi jawaban yang tepat yang tidak termasuk dari unsur Forkopimda adalah C. Pimpinan lembaga penyelenggara pemilu di wilayah daerah. Dalam melaksanakan tugas, DKPP dapat membentuk tim pemeriksa daerah di setiap provinsi yang bersifat ad hoc. Anggota tim pemeriksa daerah dimaksud berjumlah A. 3 orang, B. 2 orang, C. 4 orang, D. 6 orang, E. 5 orang. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah D. 6 orang. Pertanyaan berikutnya, setelah terjadi peralihan rezim Orde Lama ke Orde Baru, komposisi MPRS juga berubah. Setelah pelaksanaan sidang umum MPRS tahun 1966, pimpinan MPRS berganti di mana MPRS ketika itu dipimpin oleh A. Soeharto, B. H.M. Subhan, C. Idam Kolik, D. Muhammad Isnaini, E. Aha Nasution. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah E. Aha Nasution. Pertanyaan berikutnya, sebagai bagian dari lembaga penyelenggara pemilu, Bawaslu awalnya merupakan lembaga yang bersifat ad hoc, yang pembentukan dan pengisian jabatan dilakukan oleh KPU. Dalam perkembangannya, Bawaslu menjadi lembaga yang bersifat tetap atau permanen. Transformasi Panwaslu menjadi Bawaslu terjadi melalui A. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, B. Undang Nomor 22 Tahun 2007, C.
C. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008. D. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. E. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2004. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah B. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007. Jumlah kursi anggota DPR pada pemilu tahun 1999 adalah sebanyak 500 kursi. Namun tidak semuanya diisi melalui pemilu. Adapun jumlah kursi anggota DPR yang diperebutkan dalam pemilu tahun 1999 adalah sebanyak A. 462 kursi, B. 452 kursi, C. 470 kursi, D. 460 kursi, E. 440 kursi. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah A. 462 kursi. Pertanyaan berikutnya, pemilu tahun 1999 juga merupakan pemilu dengan kontestan dengan jumlah banyak. Jumlah partai politik peserta pemilu tahun 1999 adalah sebanyak A. 38 partai politik, B. 48 partai politik, C. 44 partai politik, D. 56 partai politik, E. 58 partai politik. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah B. 48 partai politik. Pertanyaan berikutnya, dalam pengajuan calon anggota DPR, DPRD tingkat 1 dan DPRD tingkat 2 dalam pemilu tahun 1999, partai-partai politik dibatasi hanya dapat mengajukan calon sebanyak A. setengah dari jumlah kursi dalam satu daerah pemilihan, B. 150% dari jumlah kursi dalam satu daerah pemilihan, C. 200% dari jumlah kursi dalam satu daerah pemilihan, D. 2/3 dari jumlah kursi dalam satu daerah pemilihan, E. sama dengan jumlah kursi dalam satu daerah pemilihan. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah C. 200% dari jumlah kursi dalam satu daerah pemilihan. Pertanyaan berikutnya, syarat usia minimal bagi calon anggota konstituante dan anggota DPR dalam pemilu tahun 1955 juga berbeda dengan ketentuan dalam pemilu-pemilu setelah reformasi. Batas minimal usia calon anggota konstituante dalam DPR dalam pemilu tahun 1955 adalah A. 26 tahun, B. 24 tahun, C. 22 tahun, D. 25 tahun, C. 23 tahun. Jadi jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini adalah D. 25 tahun. Pertanyaan berikutnya, lembaga tinggi negara yang dihapus pada saat amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah A. Dewan Pertimbangan Presiden, B. Majelis Konstituante, C. Utusan Daerah, D. Utusan Golongan, E. Dewan Pertimbangan Agung. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah E. Dewan Pertimbangan Agung. Pertanyaan berikutnya, di bidang kepartaian, reformasi juga membuka keran munculnya partai-partai politik baru. Masa pembatasan terhadap keberadaan partai politik telah diakhiri. Dampaknya, banyak partai-partai baru yang terbentuk dan terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM ketika itu. Jumlah partai politik yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM di masa awal reformasi adalah sebanyak A. 138 partai politik, B. 156 partai politik, C. 148 partai politik, D. 128 partai politik, E. 160 partai politik. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah C. 148 partai politik. Soal berikutnya, sepanjang sejarah pemilihan umum anggota DPR dan DPRD, sistem pemilu yang diterapkan adalah sistem proporsional. Hanya saja terjadi perubahan-perubahan terkait varian sistem proporsional yang digunakan. Varian sistem proporsional yang digunakan pada pemilu tahun 1955 adalah A. Proporsional daftar terbuka, B. Proporsional terbuka terbatas, C. Proporsional daftar tertutup, D. Mixed member proporsional, E. Paralel. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah C. Proporsional daftar tertutup.
Pertanyaan berikutnya, setelah dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959, Presiden Soekarno membentuk MPRS sekaligus mengangkat pimpinannya. Ketua MPRS yang diangkat oleh Presiden Soekarno adalah A. Ali Sasro Midjojo, B. Wilujo Puspoyudo, C. DN Aidit, D. Idam Khalid, E. Khairul Saleh. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah E. Khairul Saleh. Soal selanjutnya, ketika pemilihan kepala daerah secara langsung pertama kali dilaksanakan, pengajuan calon kepala daerah dilakukan oleh partai politik. Partai politik yang berhak mengajukan calon kepala daerah adalah A. Partai politik yang memiliki paling sedikit 15% dari jumlah kursi DPR atau 15% akumulasi suara dalam A. Partai politik yang memiliki paling sedikit 15% dari jumlah kursi DPR atau 15% akumulasi suara dalam pemilu anggota DPR di daerah yang bersangkutan. B. Partai politik yang memiliki paling sedikit 15% dari jumlah kursi DPR atau 20% akumulasi suara dalam pemilu anggota DPR di daerah yang bersangkutan. E. Partai politik yang memiliki paling sedikit 10% dari jumlah kursi DPR atau 10% akumulasi suara dalam pemilu anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. B. Partai politik yang memiliki paling sedikit 15% dari jumlah kursi DPR atau 10% akumulasi suara dalam pemilu anggota DPR di daerah yang bersangkutan. D. Partai politik yang memiliki paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% akumulasi suara dalam pemilu anggota DPR di daerah yang bersangkutan. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah A. Partai politik yang memiliki paling sedikit 15% dari jumlah kursi DPR atau 15% akumulasi suara dalam pemilu anggota DPR di daerah yang bersangkutan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk pembahasan soal kita kali ini. Dikarenakan baterai saya sudah mau habis, takutnya nanti tidak tersimpan. Apabila dirasa video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Terima kasih telah menonton. Salam sukses dan bahagia.